Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini kita bisa ada di tempat ini, bisa bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini merupakan hal yang indah di hadapan Tuhan, karena itulah yang dirindukan oleh Tuhan, bahwa setiap umat-umat Tuhan yang ditebus oleh Tuhan itu harus menjadi umat yang beribadah kepadanya. Gereja kita punya komitmen bahwa setiap minggu pertama setiap bulan itu kita melaksanakan perjamuan Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah berulang-ulang kali berkhotbah tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu sangat penting. Kenapa? Karena perjamuan Tuhan ini dilakukan, satu tujuannya adalah untuk mengingat bahwa Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita semua. Dan kematian Yesus di kayu salib itu memiliki arti yang sangat luas, ya. Yang waktu lalu saya sudah jelaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah momen di mana kita mengingat bahwa segala kutuk sudah digantikan dengan berkat, ya. Dosa itu dihapuskan dan penghukuman kekal diganti dengan kehidupan kekal selama-lamanya di surga. Itu salib Kristus. Itu sebab kita akan terus mengingat akan salib Kristus. Kemudian itu sangat penting. Saya pernah bilang bahwa kalau Yesus tidak mati di kayu salib, hari ini tidak ada gereja. Karena gereja itu berdiri karena Yesus mati di kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada gereja hari ini. Dan kita tidak tahu kemana. Hari Minggu mungkin kita hidup seenaknya. Dan kita tinggal tunggu ketika Tuhan panggil. Kita akan ada di dalam sebuah tempat yang penuh dengan penghukuman. Ketika kita diadili Tuhan, kita akan masuk di neraka kekal selama-lamanya. Jadi kita hidup di dunia ini cuma menikmati atau numpang lewat untuk hidup di dalam penghukuman kekal. Kalau Yesus tidak mati. Itu sebabnya kita patut bersyukur. Karena kematian Tuhan, kita punya pengharapan untuk hidup kekal bersama Tuhan di surga. Haleluya. Soalnya ketika engkau mengikuti perjamuan Tuhan, engkau harus ingat. Hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan. Dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan dengan darahnya yang suci. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kita punya sesuatu yang harus kita lakukan. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita harus belajar apa yang harus kita lakukan sebagai sikap atau sikap seseorang yang menerima keselamatan itu. Karena orang yang menerima keselamatan dan orang yang tidak menerima keselamatan, yang menerima hukuman, itu punya sikap yang berbeda. Dulu ada seorang hamba Tuhan namanya pendeta Yakob Roni, ya, Yusuf Roni. Mungkin sudah pernah ingat, yang orang-orang tua pasti tahu. Pendeta Yusuf Roni, dia pernah kasih ilustrasi begini. Ketika seseorang atau orang-orang yang menghadap pengadilan, ya, ketika mereka menghadap persidangan pengadilan, orang yang mendapat hukuman atau mendapat vonis bebas, bahwa ketika divonis diketuk palu, dia bebas dari hukuman, dari tuduhan jaksa. Oh, dia sangat bergembira, sudah. Dia sangat senang, dia melompat, dia kegirangan, dia cari orang-orang yang dia kasih, dia melampiaskan kasih sayangnya dengan berpelukan dan lain sebagainya, ekspresi, karena bebas dari hukuman. Tetapi sebaliknya, berbeda sekali dengan orang yang ketika divonis, dibacakan keputusan,
vonisnya itu dia dihukum mati. Hukuman mati jatuh padanya dan diketok palu oleh hakim. Oh, itu situasi sangat berbeda. Dia akan meraung, dia akan menangis, dia akan histeris, dia akan stres, dia akan ketakutan. Karena dia hidupnya sudah di ujung bedil, sudah di ujung senjata. Ketika ditembakkan peluru berbunyi, saudara, meledak, hilang nyawanya. Dan itu adalah hari yang sangat menyedihkan bagi seorang yang menerima hukuman. Nah, secara rohani sama sudah. Secara rohani sama. Orang-orang yang ada dalam hukuman, dia akan terus berbuat dosa, dia akan terus berbuat kejahatan. Dia akan stres hidupnya, tidak tenang, dia akan menikmati sesuatu yang tidak sempurna dalam hidup. Tetapi orang yang diselamatkan punya gaya hidup yang berbeda. Dia pasti bersuka cita sepanjang hari. Dia akan memuji Tuhan, dia akan memuliakan Tuhan. Karena sudah selamat. Itu secara kejiwaan itu otomatis, sudah. Bukan nanti disuruh-suruh. Jadi saudara, kalau engkau bisa evaluasi hidupmu. Kalau engkau terus bersuka cita, engkau rindu beribadah, artinya engkau sudah diselamatkan. Tapi kalau engkau malas-malasan beribadah, engkau selalu berpikiran negatif dan ingin melakukan kejahatan. Itu kata firman Allah, engkau masih di bawah hukuman hidupmu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus berjuang untuk mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Allah yang mengajarkan bagaimana sih orang-orang yang diselamatkan itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 4. Kita akan membaca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan 19, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-20 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-24 dari Injil Yohanes pasal 4. Ya, puji Tuhan, yang tidak membawa Alkitab bisa mengikuti di media sudah tersedia. Saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan ini karena Tuhan bilang berbahagialah atau diberkatilah orang yang membacakan firman, yang mendengarkan firman Allah, dan yang melakukannya. Itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan mulai cek yang ke-19 dari Injil Yohanes pasal 4 berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kisah yang sudah kita bacakan ini adalah kisah di mana satu ketika Tuhan Yesus berjalan dari Yudea ke Galilea, saudara ya. Dia dari Yudea ke Galilea dan dia melintasi daerah Samaria, ya. Samaria itu adalah ibu kota dari kerajaan Israel. Yerusalem itu adalah ibu kota dari kerajaan Yahudi. Dulunya dua kerajaan ini adalah satu kerajaan.
yang disebut dengan kerajaan Israel. Itu dipimpin oleh 3 raja, Saul, Daud, dan Salomo. Sesudah Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2, 10 suku membentuk kerajaan bagian utara yang ibu kotanya itu di Samaria. Sementara kerajaan selatan itu 2 suku, itu suku Yehuda dan Benyamin membentuk satu kerajaan disebut dengan kerajaan Yehuda ya. Dan kerajaan Israel itu adalah kerajaan Israel yang suka menyembah berhala. Jadi mereka adalah orang Israel tapi hidup mereka, gaya hidup mereka itu penyembah berhala. Tetapi mereka tahu ajaran firman Tuhan bahwa mereka harus menyembah kepada Allah yang hidup. Dan mereka menyembah di sebuah gunung yang itu yang tadi perempuan bilang, katakan ya, di tempat itu penyembahan mereka kepada Allah, orang-orang Israel yang suka menyembah berhala kepada Tuhan itu di tempat itu. Sementara orang Yahudi itu di Yerusalem, karena di Yerusalem itu ada bait Allah yang didirikan oleh Salomo ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mau pergi ke Galilea, sebenarnya Galilea itu masih termasuk di kerajaan Yehuda, saudara ya. Cuma karena Tuhan Yesus punya misi penyelamatan, dia juga menjangkau orang-orang yang suka menyembah berhala. Itu ya. Orang-orang yang suka percaya kepada kepercayaan animisme ya. Itu sebenarnya di dalam Alkitab itu adalah perbuatan yang menjijikkan Tuhan. Jadi orang yang suka menyembah berhala, yang suka percaya cicak, ya kalau cicak berbunyi dia tok. Ada suruh begitu. Kalau dia semua keluar rumah kong cicak berbunyi, dia bilang tunggu dulu. Atau sementara berjalan kong ada kucing itang bapotong, stop dulu, jangan dulu lewat. Itu kepercayaan animisme namanya. Itu penyembahan berhala sudah. Sudah harus tahu kalau engkau percaya seperti itu, engkau dibenci oleh Tuhan. Tuhan membenci orang yang menyembah berhala. Ya, atau percaya, Pak itu jago sekali dia. Kalau dia kasih air, kontorang sirang di pinggir rumah begini, nyanda ada ular mau masuk. Padahal di sini nyanda ada ular memang. Ada kan masuk begitu? Kalau semalam sirang garam di pinggir. Supaya ada penjaga. Padahal bukan saudara, memang kan katanya kalau di hutan-hutan saudara, garam itu tidak disukai oleh binatang-binatang hutan. Ya. Mereka orang percaya bahwa itu ada penjaga katanya. Itu penyembahan berhala dan saudara harus tahu itu dibenci oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh jadi penyembah berhala. Tetapi saudara, Tuhan mencintai orang-orang. Jadi Tuhan mencintai orangnya, bukan penyembahannya. Walaupun dia penyembah berhala, Tuhan mengasihi mereka. Itu soalnya Tuhan melewati daerah Samaria. Ya, walaupun perbuatan mereka dibenci oleh Tuhan, tetapi Tuhan menjangkau mereka. Ini artinya apa? Kita juga anak-anak Tuhan harus seperti itu. Kalau engkau mendapati ada orang-orang yang suka menyembah berhala, mari kita jangkau mereka. Kasih nasihat, kasih firman, doakan mereka. Supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, ketika Tuhan ada di daerah Samaria ini, dia duduk di sebuah sumur yang dipercaya adalah sumur Yakub, ya. Yakub yang menggali. Jadi nenek moyang mereka itu yang gali itu. Sumur itu. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus datang itu dia dari jarak dari Yakub hidup saudara sampai di Tuhan Yesus datang itu 1000 tahun lebih. Tapi sumur itu masih ada. Itu juga heran ya. Tapi memang orang Israel itu memang adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan punya pemeliharaan yang ajaib bagi mereka. Nah, jadi sumur itu masih ada sudah. Kemudian saudara ketika Tuhan Yesus lagi duduk di sumur itu dan murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli sesuatu sudah.
Tiba-tiba datang seorang wanita dan bercakap-cakap dengan dia. Wanita itu dia punya 4 suami dan yang kelima itu bukan suaminya. Jadi saudara boleh bayangkan ini wanita ini memang amoral sudah. Tidak bermoral ini wanita ini. Tapi Tuhan mengasihi dia. Ketika dia datang, Tuhan minta minum. Perempuan ini bilang, kamu kan orang Yahudi. Sementara saya orang Samaria. Kami kan tidak bergaul. Masa kamu minta minum kepada saya? Nah, kenapa dia bisa kenal Yesus itu adalah orang Yahudi? Karena zaman itu cara berpakaian orang Yahudi dan orang Samaria itu berbeda. Apa artinya sudah? Artinya anak-anak Tuhan harus punya fashion yang berbeda sudah dengan orang-orang duniawi. Kita tidak boleh berpakaian sama dengan orang duniawi. Tidak boleh. Di dalam Alkitab banyak sekali sudah aturan-aturan tentang berpakaian. Itu sebabnya anak-anak Tuhan ketika engkau hidup di tengah masyarakat, engkau harus punya cara berpakaian yang benar sudah. Yang harus sopan. Tidak boleh berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tidak sopan. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak Tuhan harus konsentrasi untuk hal itu. Tidak boleh sembarang berpakaian. Kalau engkau anak Tuhan dan sembarangan berpakaian, artinya engkau belum punya perasaan pikiran yang tertuju pada firman Allah. Karena firman Allah banyak sekali mengajar itu, ya, tentang berpakaian. Mungkin saudara-saudara sudah pernah dengar, tapi saya juga belum pernah berkhotbah khusus untuk pakaian. Tapi satu saat nanti mungkin kalau Tuhan kehendaki saya akan berbicara tentang pakaian. Agar supaya anak-anak tahu cara berpakaian yang sopan itu seperti apa. Jangan sampai kita berpakaian tampil di luar dan orang cemooh. Katanya Pantekosta baru DP pakaian begitu. Itu tidak jadi saksi sudah. Jadi ini perempuan ini ketahuan bahwa Yesus itu orang Yahudi karena pakaiannya. Dan ketika Yesus minta minum dia bilang, mana mungkin kita kan tidak bergaul. Karena bermusuhan saudara orang Israel dan Yahudi walaupun mereka sebenarnya nenek moyangnya sama. Terus Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu tahu siapa yang meminta minum kepadamu, maka niscaya sebenarnya engkaulah yang meminta minum kepadanya, kepada Yesus. Ini perempuan bilang, bagaimana kamu mau beri minum saya? Kamu tidak punya tidak punya timba, sementara sumur ini dalam. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minta minum minta air daripadaku, air itu akan menjadi mata air dalam hidupmu yang akan memancar sampai akhir zaman. Kemudian ini perempuan bilang, kalau begitu berikan air itu kepadaku. Tuhan Yesus bilang begini, boleh saya akan kasih, tetapi kamu bawa dulu suamimu. Bawa dulu suamimu. Perempuan ini langsung bilang, saya tidak punya suami. Tuhan Yesus bilang, betul ngana bilang, kalau pakai bahasa Manado. Karena 4 suamimu itu, karena engkau sudah punya 4 suami. Dan yang kelima yang tinggal denganmu itu bukan suamimu. Perempuan ini langsung kaget. Apa dia tahu kita rahasia? Padahal dia orang Yahudi, saya orang Samaria. Kemudian perempuan ini disadarkan oleh Roh Kudus. Bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah seorang nabi. Akhirnya dia katakan itu ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Haleluya. Ketika dia tahu Yesus sebagai seorang nabi, satu hal yang dia ingat, yaitu penyembahan. Kenapa penyembahan?
Karena penyembahan itu adalah perintah Tuhan untuk menyatakan bahwa orang itu sudah ditebus oleh Tuhan. Karena penyembahan itu, itulah inti dari peribadatan. Jadi menyembah itu adalah inti dari beribadah. Menyembah itu dasar kata sembah. Itu sebabnya muncul penyembahan, muncul persembahan. Dan ketika itu kita lakukan, itu namanya kita beribadah kepada Tuhan. Itu menyembah. Tetapi saudara, untuk bangsa Israel, itu penyembahan itu ada 2 tempat tadi yang sudah yang saya sudah jelaskan ya. Ayat yang ke-20 dikatakan begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi saudara, di zaman bangsa Israel, menyembah itu di gunung Yakub ini sudah, dan di Ka'bah di Yerusalem. Itu tempat menyembah. Itu sebabnya orang-orang Israel ketika mereka dibuang ke tanah Babylon sudah. Itu kalau saudara baca di kitab Daniel, Daniel itu dia menyembah ke arah Yerusalem. Itu yang biasa yang disebut dengan kiblat, kiblat atau arah. Jadi kiblat sama dengan arah penyembahan. Itu harus ke arah Yerusalem. Jadi orang Israel kalau menyembah itu arahnya harus ke arah Bait Allah. Ka'bah Allah. Ketika Yesus datang, itu semua dirubah oleh Yesus. Bahwa menyembah Tuhan itu bukan di gunung dan di Yerusalem. Menyembah Allah, menyembah Bapa itu harus di dalam roh dan kebenaran. Itu sebenarnya kita orang Kristen hari ini. Menyembah itu tidak pakai kiblat. Karena Bapa yang kita sembah itu ada di surga. Dan kita hanya tahu itu lewat roh. Itu sebabnya anak-anak Tuhan ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu kiblat. Karena Tuhan bukan, Bapa itu tidak tinggal di Yerusalem sana, tidak. Dia ada di surga. Dan dialah Allah yang harus kita sembah. Itu yang disebut dengan beribadah. Jadi beribadah itu sebenarnya itu penyembahan intinya ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, beribadah itu sebenarnya intinya itu adalah menyembah. Menyembah itu asal kata itu sembah. Ya, sembah. Dan di dalam dari sembah inilah muncul kata seperti persembahan. Menyembah, memberikan persembahan, mempersembahkan pujian, mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu menyembah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menyembah itu harus menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan beribadah. Jadi beribadah itu intinya adalah menyembah. Dan beribadah kepada Tuhan itu adalah gaya hidup atau respon orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Ya. Seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel masih di Mesir, ketika mereka masih dijajah, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Nanti Tuhan tebus ketika Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir. Ya, tanah Mesir itu berbicara tentang kehidupan duniawi. Ketika Tuhan tebus mereka untuk keluar, baru mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi beribadah itu adalah respon orang yang ditebus. Sama dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau engkau percaya Yesus adalah anak Allah, dia juru selamat, dia mati di kayu salib menebus dosamu. Maka engkau menjadi pribadi yang ditebus oleh Tuhan dengan darah. Nah, sebagai respon orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, engkau harus beribadah kepadanya.
Kalau di bahasa lain, saudara, di bahasa yang dibahasakan oleh Rasul Paulus itu disebut dengan menebus itu sama dengan memerdekakan. Memerdekakan. Jadi orang yang ditebus itu orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Karena begini, sebenarnya pada hakikat semua manusia itu adalah hamba. Tidak ada manusia yang merdeka sebenarnya, tidak ada. Tetapi semua manusia itu adalah hamba. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu adalah hamba dosa. Karena manusia itu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi berbuat dosa itu bukan pilihan. Berbuat dosa itu adalah pengekangan, perintah. Saya kasih contoh paling gampang itu contohnya merokok. Ini contoh paling gampang ya, merokok. Orang yang merokok itu bukan pilihan. Bukan kalau dia lagi dapat inga, dia berokok. Kalau dia nyanda inga, dia nyanda berokok. Bukan seperti itu sudah. Orang yang merokok, dia dapat inga atau tidak dapat inga, dia tetap merokok. Kenapa? Rokok itu tuan. Dia bos. Jadi kita di bawah jajahannya. Di bawah jajahan rokok. Itu soalnya dia tidak bisa lepas. Dia tidak bisa tidak bisa bebas. Dia terikat. Karena apa? Manusia itu hamba. Nah, bagaimana supaya dia bebas dari penjajahan bosnya ini? Yang saya katakan tadi merokok contohnya ya. Dia harus ganti bos. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia harus ditebus. Karena itu sistem sebenarnya sistem perbudakan. Kalau saudara tahu sistem perbudakan zaman dulu itu begini. Saya punya budak, saya punya hamba. Itu sampai dia mati, kita mau bikin apapun terserah apa kita. Itu kita punya budak. Dia bisa bebas kalau ada bos lain tebus dia. Bayar lunas. Kepada saya baru itu budak itu jadi budaknya yang bos yang baru. Itu seperti itu. Nah dosa itu sama dengan itu. Saudara pembadusta, saudara. Contoh pembadusta. Kalau engkau pembadusta, engkau suka atau tidak suka, engkau akan selalu berdusta. Kenapa? Karena engkau hamba. Bagaimana supaya bebas dari perbudakan badusta itu? Engkau harus ganti bosmu. Harus undang Tuhan. Yesus masuk dalam hatimu supaya Yesus itu akan membebaskan engkau dari perhambaan itu. Itu disebut dengan merdeka. Itu seperti itu, ya. Nah, orang yang bebas yang dimerdekakan oleh Tuhan itu harus punya sifat, punya gaya hidup, yaitu beribadah kepadanya. Jadi ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita beribadah itu tandanya kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak dimerdekakan oleh Tuhan, kita pasti tidak mau beribadah. Itu yang saya kasih gambarkan tadi. Ketika seseorang masih dalam hukuman, dia pasti bersedih, dia bersusah hati, dia tidak punya sukacita. Tetapi ketika orang dibebaskan, dia punya sukacita, dia punya damai sejahtera. Kemudian saudara, dia punya sikap yang berbeda. Karena sudah dimerdekakan. Jadi sekali lagi saudara, beribadah itu, dia punya makna begini. Beribadah itu adalah kewajiban bagi semua orang yang sudah ditebus.
Tetapi beribadah juga adalah tanda orang yang sudah dimerdekakan. Itu begitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita anak-anak Tuhan harus jadi pribadi yang beribadah. Kenapa saudara? Karena beribadah itu adalah sebuah ekspresi atau performan dari kita untuk menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi beribadah itu, ketika kita beribadah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur yang benar, yang sudah sering saya katakan bahwa bersyukur yang benar itu adalah memuliakan namanya. Mengagungkan Tuhan dalam hidupmu. Jadi dalam ibadah itu harusnya kita mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memberikan, mempersembahkan persembahan, pujian, pengagungan kepada Dia. Itu yang disebut dengan menyembah. Jadi ibadah itu isinya itu menyembah sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita harus terus menjadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita beribadah, kita harus menyembah kepada Tuhan. Kemudian hal yang penting berikutnya yang harus kita ketahui bahwa kalau ada orang beribadah, mau beribadah, itu tidak boleh dihalang-halangi. Karena ketika ada orang mau menghalangi orang beribadah, orang yang menghalangi itu akan dihukum oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama saudara itu contohnya Firaun dan Mesir. Itu dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena Firaun menghalang-halangi umat Tuhan untuk keluar beribadah. Pergi beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mau beribadah, jangan dihalangi. Kalau ada yang mau menghalangi orang beribadah, siap-siap akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 7. Ini penjelasan ya tentang bagaimana orang yang menghalangi orang yang beribadah kepada Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 7 dikatakan begini, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Itu Rasul Paulus sementara menjelaskan tentang bagaimana orang Israel itu ketika dihalang-halangi ya, yang memperbudak orang Israel sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Itu dihukum oleh Tuhan sudah. Sebabnya anak-anak Tuhan sekali lagi kita harus memperjuangkan. Apalagi orang-orang yang suka menghalang-halangi sudah. Itu harus didoakan sudah, supaya mereka tidak dihukum. Ya, karena sangat mengandung resiko bagi orang yang suka menghalang-halangi orang beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang suka beribadah kepada Tuhan itu punya janji yang luar biasa. Ya. Di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita. Itu berbicara tentang kebutuhan hidup. Dia juga akan memberkati air minuman kita. Air itu berbicara tentang memuaskan dahaga. Itu berbicara tentang keinginan. Jadi Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhan kita, tetapi Dia akan juga mencukupkan semua keinginan kita. Kemudian Dia akan melalukan segala sakit penyakit. Itu berbicara tentang keamanan, kesehatan dan keamanan. Itu dijamin oleh Tuhan kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Kemudian saudara, dalam perjanjian baru dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi bukan hanya janji-janji jasmani sudah. Ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, maka hal-hal kekal itu akan menjadi milik kita. Apa itu sudah? Di dalam Alkitab menulis dua hal. Yang pertama itu surga, yang kedua itu mahkota. Kita akan menerima mahkota kehidupan dan menerima kehidupan kekal bersama Tuhan.
Itu orang yang setia beribadah. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus jadi pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan itu dasar hukumnya ya di dalam firman Tuhan itu berbicara tentang kasih, Saudara. Kalau Saudara baca di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, beribadah kepada Tuhan itu dasar hukumnya itu. Kasih. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan itu dasarnya adalah kasih. Artinya begini, kalaupun engkau beribadah tetapi engkau tidak punya kasih, engkau melakukan ibadah yang salah. Kalau engkau beribadah, engkau harus punya kasih dalam hidup. Kalau engkau membenci seseorang, walaupun engkau datang beribadah, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau masih engkau menyimpan kesalahan orang dalam hatimu. Karena inti dari kasih itu adalah pengampunan. Orang yang tidak bisa mengampuni, ya, orang yang tidak bisa mengampuni, itu tidak ada kasih dalam hidupnya. Karena inti dari kasih adalah pengampunan. Ketika manusia memberontak kepada Tuhan, itu Tuhan membenci manusia. Dan manusia lari jauh dari Tuhan, kata firman Allah. Tetapi ketika Tuhan memiliki kasih yang besar kepada manusia, walaupun dia benci, saudara, dia ampuni. Makanya Yesus datang di dunia mencari manusia. Yesus itu Allah. Manusia yang bersalah, tapi Yesus yang datang. Kenapa? Yesus punya kasih. Dan inti kasih adalah pengampunan. Tidak mungkin Yesus datang ke dunia cari manusia kalau dia belum ampuni. Saudara, kalau saudara benci kepada seseorang dan engkau belum ampuni, mana mungkin engkau datang cari si dia? Tidak mungkin. Kenapa Yesus datang? Karena dia sudah mengampuni. Inti kasih adalah pengampunan. Nah, orang yang beribadah harus punya kasih. Kita tidak bisa beribadah tanpa kasih. Karena dasar ibadah yang benar adalah kasih. Jadi anak-anak Tuhan harus belajar mengampuni. Ya. Tidak boleh menyimpan kesalahan orang. Tidak boleh. Kita harus belajar mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, maka semua ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya beberapa waktu lalu saya selalu kasih ingat bahwa potensi terbesar konflik. Jadi terjadi konflik dalam hidupnya. Kita kan tahu ya konflik ya, baku salah paham. Jadi setiap kita itu punya potensi untuk konflik. Dan potensi terbesar menimbulkan konflik itu adalah hubungan. Hubungan ya. Semakin dekat hubungan, itu semakin besar potensi konflik. Dan kalau di dalam kehidupan kita manusia, itu hubungan paling dekat itu suami istri. Suami istri itu hubungan paling dekat. Dan itu punya potensi besar untuk terjadi konflik. Itu sebabnya suami istri harus belajar mengampuni. Kalau engkau tidak belajar mengampuni di sana, engkau tidak bisa mengampuni orang lain. Dan kalau engkau mampu mengampuni, artinya dalam hatimu itu ada kasih yang terpancar, yang meluap.
dari hidupmu. Tapi kalau engkau suka simpan kesalahan suami, simpan kesalahan istri, itu engkau belum punya kasih yang besar untuk menutupi kesalahan pasanganmu. Jadi kita harus punya kasih agar supaya kita bisa mengampuni pasangan kita. Sumber konflik yang kedua adalah hubungan orang tua dan anak. Karena itu hubungan dekat. Jadi sekali lagi potensi konflik dalam hubungan kita itu hubungan terdekat pertama. Hubungan-hubungan dekat. Yaitu suami istri, orang tua anak, kakak beradik, teman dekat. Itu potensi konflik. Kemudian yang lain-lain. Nah, di dalam semua hubungan ini, kalau engkau punya kasih, engkau pasti mengampuni. Kalau orang yang mengampuni itu tidak ada ganjalan di hati. Tidak simpan-simpan kesalahan orang. Tidak simpan kesalahan suami, tidak simpan kesalahan istri, tidak simpan kesalahan anak, tidak simpan kesalahan orang tua, tidak simpan kesalahan adik, tidak simpan kesalahan kakak, tidak simpan kesalahan sahabat baik. Itu artinya engkau punya kasih. Tetapi kalau engkau masih menyimpan itu dalam hatimu, engkau tidak punya kasih. Dan kalau engkau tidak punya kasih, ibadahmu itu sia-sia. Karena dasar kita beribadah itu adalah kasih. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia memanggil kita dengan kasih-Nya. Istilahnya kita harus juga sebagaimana Tuhan itu pengasih, penyayang, kita juga harus menjadi pribadi yang pengasih dan penyayang. Nah, ketika itu terjadi maka kita punya ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Itu seperti itu ya. Kemudian saudara, yang luar biasa. Kalau kita beribadah ya, maka ada janji-janji Allah yang ajaib. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Bahwa Tuhan akan memberkati semua kebutuhan kita, semua keinginan kita, kesehatan kita, keamanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, keselamatan apalagi surga itu menjadi bagian kita semua. Haleluya. Karena semua itu bagi mereka yang beribadah kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang seperti yang saya katakan tadi bahwa beribadah itu sebenarnya inti dari beribadah itu adalah penyembahan, menyembah kepada Tuhan. Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Karena penyembahan zaman dulu itu sudah berbeda dengan penyembahan sekarang. Ya, dulu saya katakan seperti saya ceritakan tadi. Bangsa Israel ketika mereka menyembah, mereka harus ke Yerusalem. Nah, kalau mereka di luar Yerusalem, mereka harus menyembah ke arah bait Allah, bait kudus Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus menyempurnakan semua itu. Karena bait Allah yang dibangun oleh tangan manusia itu tidak kekal sifatnya. Dan Tuhan tidak tinggal di sana. Tuhan ada di surga, Tuhan ada di tahtanya. Itulah yang harus menjadi kiblat kita, kiblat penyembahan kita. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam roh itu sudah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita menyembah di sini, maka Tuhan di surga akan menerima setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya mari jadilah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kita menyembah Tuhan, maka akan ada mujizat. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 22 sampai 26, di sana dikatakan ketika bangsa Israel itu diserang oleh bangsa Amon, ya ada 3 bangsa pegunungan Seir. Ada 3 bangsa saudara yang menyerang. Jadi ada 3 bangsa melawan 1 bangsa. Kemudian Raja Yehuda waktu itu namanya Yosafat. Ketika mereka menghadapi itu dia ketakutan saudara. Karena ada 3 bangsa yang mengelilingi mereka. Ketika dalam keadaan takut,
dikatakan oleh firman Allah, Yosafat ini ingat kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Dia membuat barisan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mereka menyanyikan pujian. Jadi di dalam peperangan itu mereka beribadah. Ketika musuh menyerang, mereka tidak angkat senjata untuk melawan musuh, tetapi mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan puji-pujian, menyembah Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, di kisah ini akhirnya Tuhan, dikatakan Tuhan mengadakan penghadangan, ya. Dan saudara tahu, ketika Tuhan menghadang musuhnya, tiba-tiba musuh ini saling membunuh, saudara. Mereka saling berhadapan, ini 3 bangsa ini, dan saling membunuh sampai musnah semuanya. Bangsa Israel tidak perlu berperang. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan mengalahkan setiap musuh mereka. Artinya apa, saudara? Di dalam hidup kita ini banyak musuh, betul ya? Sakit penyakit itu musuh, saudara. Karena sakit penyakit yang menyerang kita dan menghancurkan hidup kita. Kemiskinan itu musuh, saudara. Kalau pengusaha-pengusaha bangkrut itu musuh. Banyak pengusaha yang bangkrut, itu musuh, saudara. Kalau di perkantoran itu banyak musuh, saudara. Itu bisa saja sistem, bisa saja orang-orang. Saya pernah jadi pegawai dan banyak musuh-musuh saya itu menjatuhkan saya lewat gosip dan segala macam. Melaporkan hal-hal yang tidak benar terhadap saya kepada pimpinan. Itu musuh, saudara. Belum hal-hal lain. Banyak musuh, masalah, persoalan dalam hidup ini itu bagaikan musuh yang menyerang kita. Yang tidak senang dengan kehidupan kita yang tentram dan damai. Itu musuh. Tapi saya mau bilang begini, kalau engkau seorang yang beribadah kepada Tuhan, yang suka menyembah Tuhan, engkau tidak perlu melawan, sudah musuh-musuh itu. Tidak perlu. Tuhan yang akan menghadang semua musuh kita dan memberikan kita kemenangan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, beribadah kepada Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting dan yang terutama di dalam hidup kita. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan, dalam situasi-situasi berat, Tuhan akan menolong kita, membebaskan dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-26 di sana diceritakan tentang Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap dan dipenjarakan, ditaruh di penjara paling dalam. Dan semua di pintu-pintu penjara itu dikunci dengan kunci yang sangat kokoh, sudah. Mereka dibelenggu, mereka dirantai. Tidak berdaya secara manusia. Tetapi di tengah malam, Saulus dan Silas menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka berdoa. Itu bentuk ibadah, sudah. Jadi ibadah itu menyembah Tuhan. Ketika mereka nyanyikan pujian, tiba-tiba, saudara, gempa bumi terjadi. Penjara itu digoncang oleh gempa bumi yang keras. Itu bukan gempa bumi biasa. Dulu saya sudah pernah terangkan. Karena di firman Tuhan dijelaskan. Tiba-tiba semua rantai itu terlepas. Gempa bumi bagaimana itu, sudah. Dipasung semua itu, pasungan itu, saudara, itu ada kayu balok besar. Dan biasanya itu dikasih kasih baut, saudara ya. Ada penguncinya dan orang tidak bisa bergerak. Tetapi ketika gempa bumi itu datang, terlepas itu semua. Kenapa? Itu bukan gempa bumi biasa, itu kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah penjara itu. Dan membebaskan Paulus dan Silas. Terlepas, semua ikatan terlepas.
Artinya apa? Orang yang suka beribadah kepada Tuhan, walaupun dia punya ikatan, dia pasti terlepas. Ikatan dosa, ikatan banyak sekali hal yang mengikat kita. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, maka pasti setiap ikatan akan terlepas dari hidup kita. Tuhan akan tampil sebagai penolong yang ajaib. Dia mampu untuk memberkati kita. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah pribadi yang beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu adalah pujian penyembahan. Menyembah kepada Tuhan. Memang ibadah itu seperti yang saya katakan tadi bahwa dasar hukumnya itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kalau saudara memperhatikan, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat Alkitab yang lain berbicara tentang orang yang memperhatikan janda-janda dan yatim piatu, itu juga beribadah. Itu juga beribadah. Tetapi inti dari peribadatan adalah memuji menyembah Tuhan. Karena itu yang disebut dengan mengasihi Tuhan. Ya. Jadi mengasihi Tuhan itu Tuhan mau kita mengasihi dengan segenap tadi yang sudah kita bacakan ya. Segenap kekuatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu harus terutama, harus pertama dan terutama yang harus kita lakukan. Yang berikut yang sama dengan itu dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu memperhatikan orang-orang lain seperti yang saya katakan. Kalau di ayat yang lain memperhatikan janda-janda, yatim piatu. Itu juga beribadah. Tetapi yang terutama adalah menyembah dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Karena seperti yang waktu lalu Bapak Pendeta Taufik terangkan begini. Kalau kita memberi, jadi beribadah itu sama dengan memberi ya, mempersembahkan, menyembah. Jadi kalau kita memberi kepada janda, seperti tadi janda-janda, yatim piatu, ya, atau engkau memberikan persembahan uang di gereja, sudah, itu melalui kita berikan kepada Tuhan itu memang betul, karena di bagian Alkitab lain bilang begini, kalau engkau memberi kepada orang miskin itu memiutangi Tuhan. Artinya begini, Tuhan utang 4 orang kalau orang kasih kepada orang miskin. Tetapi saudara itu sama dengan orang kasih kepada Tuhan. Sama. Tetapi itu melalui. Berbeda dengan pujian penyembahan ketika kita bilang Tuhan engkau baik. Engkau ajaib. Itu yang terima bukan manusia. Yang terima langsung Tuhan. Tuhan menerima langsung pujian penyembahan kita. Itu yang disebut oleh Tuhan, itulah yang harus terutama. Misalnya ketika engkau datang di gereja ini, itu hal yang indah. Saudara. Artinya engkau mengutamakan Tuhan. Kalau engkau cuma, kan zaman dulu ada. Dia nggak datang di gereja, maka dia kirim persembahan, persepuluhan dia kasih. Ini kita perpuluhan titip, kita persembahan titip. Tapi dia nggak datang di gereja. Itu juga beribadah, tetapi itu melalui manusia. Yang langsung kepada Tuhan itu ucapan, perkataan kita. Itu sebabnya kalau engkau datang di ibadah, belajarlah mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Belajarlah untuk memuji, memuliakan Dia. Belajarlah mengagungkan Dia. Ketika engkau diajak untuk menyanyikan pujian, nyanyilah itu keluar dari hatimu, bukan hanya sekedar engkau hafal kata-katanya. Ketika engkau nyanyi, engkau harus fokus, keluarkan itu dari hatimu. Jadikan itu pujian hatimu kepada Tuhan. Itu yang diterima langsung oleh Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Saya percaya ketika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena engkau mengasihi Tuhan. Maka saya percaya
janji-janji Allah. Haleluya. Tuhan akan memberikan kemenangan. Ketika engkau dalam masalah, Tuhan akan keluarkan engkau dari masalah. Ketika engkau terikat dengan sesuatu, Tuhan akan membebaskan engkau dari setiap ikatan. Ya, karena menyembah Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi ketika engkau menerima perjamuan Tuhan, engkau harus ingat, engkau harus menyembah. Kenapa? Engkau adalah orang yang sudah ditebus. Yesus sudah mati di kayu salib menebus engkau. Engkau adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Itu sebabnya engkau harus beribadah kepadanya. Engkau harus memuji, memuliakan Tuhan. Mempersembahkan hal-hal yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti disenangkan. Dan janji-janji Tuhan. Orang yang setia beribadah kepadanya. Dia akan memberkati kita di dunia ini. Dan dia akan membawa kita masuk surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan.